Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini saya menyajikan materi terkait dengan tipologi sistem kepartaian ya. Nah, tipologi sistem kepartaian ini sangat menentukan bangunan demokrasi di dalam sebuah negara ya. Misalnya negara dengan sistem kepartaian tunggal atau one party system itu tentu saja berbeda corak dan karakter demokrasinya dengan negara dengan two party system atau sistem 2 partai dan multi party system atau sistem banyak partai ya. Nah, materi ini dasarnya itu adalah pada buku yang ditulis oleh Maurice de Vargas. Judulnya adalah Political Parties, Their Organization and Activity in Modern State ya. Ini diterbitkan oleh Maurice de Vargas pada tahun 1956 ya. Ada 3 tipologi sistem kepartaian menurut Maurice de Vargas. Yang pertama itu adalah sistem 1 partai atau one party system, sistem 2 partai atau two party system, dan yang ketiga itu adalah sistem multi partai atau multi party system ya. Nah, untuk membedakan antara sistem 1 partai, 2 partai, dan sistem multi partai itu adalah dilihat dari komposisi kepemilikan kursi di dalam parlemen secara terus-menerus ya. Suatu negara disebut menganut sistem 1 partai atau one party system itu apabila di negara yang bersangkutan secara berturut-turut, secara terus-menerus atau secara periodik dari pemilu ke pemilu, komposisi kursi di dalam parlemen selalu dikuasai oleh 1 partai ya. Bukan berarti bahwa di negara yang bersangkutan tidak ada banyak partai ya. Kemudian di masyarakat juga tidak ada partai yang lain ya. Ada banyak partai tetapi komposisi kursi di dalam parlemen itu hanya dikuasai oleh beberapa partai saja, tergantung pada corak dan sistem kepartaiannya. Nah, yang pertama, apabila suatu negara dikatakan sebagai negara dengan sistem 1 partai atau one party system, apabila komposisi kursi di dalam parlemen itu dikuasai oleh 1 partai secara terus-menerus ya, dari periode pemilu selalu dikuasai oleh 1 partai ya. Contohnya Indonesia di masa Orde Baru itu adalah negara dengan sistem kepartaian tunggal ya, atau one party system ya, di mana komposisi kursi di dalam parlemen dari pemilu ke pemilu Orde Baru selalu dikuasai oleh 1 partai, yaitu Partai Golkar ya. Kemudian yang kedua, negara dengan sistem 1 partai juga bisa dilihat dari negara-negara komunis ya, seperti Rusia, Cina, Kuba, Vietnam ya, kemudian Korea Utara ya. Di negara-negara ini ya hampir semua kursi di dalam parlemen itu dikuasai oleh partai komunis ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem 2 partai ya. Nah, sistem 2 partai atau two party system
itu adalah sebuah sistem di mana komposisi kursi di dalam parlemen itu secara bergantian, ya, dikuasai oleh dua partai. Misalnya di Amerika, ya, di Amerika pada periode sekarang misalnya komposisi kursi di dalam parlemen itu dikuasai oleh partai Demokrat, ya, dengan presidennya Joe Biden, ya. Sebelumnya itu dikuasai oleh Partai Republik dengan presidennya adalah Donald Trump, ya. Nah, negara-negara yang menganut sistem dua partai itu adalah Amerika, Inggris, kemudian Kanada dan juga Australia, ya. Di negara-negara seperti ini, komposisi kursi di dalam parlemen itu terjadi pertarungan yang sangat sengit, ya, antara dua partai, ya. Jadi dua partai itu misalnya di Inggris itu antara partai konservatif dengan partai buruh, ya. Di Australia juga antara partai konservatif dengan partai buruh itu selalu memiliki persaingan yang sengit, ya, untuk menguasai kursi di dalam parlemen, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem multipartai, ya, atau multi-party system, ya. Nah, di dalam sistem multipartai ini, komposisi kursi di dalam parlemen itu dikuasai atau dimonopoli oleh dua atau lebih partai, ya. Jadi secara bergantian ada dua atau lebih partai memiliki komposisi kursi di dalam parlemen secara bergantian, ya. Dan Indonesia pasca pemilu tahun 1997 atau pasca pemilu Orde Baru adalah negara yang menganut multi-party system, di mana komposisi kursi di dalam parlemen secara bergantian dikuasai oleh lebih dari dua partai. Demikian saja materi singkat ini kami sampaikan untuk memberikan pemahaman kepada pemirsa Gurus Sahdan TV, sekaligus untuk menjawab tentang sistem multipartai di Indonesia, ya. Nah, di mana tentu saja sistem multipartai di Indonesia kita tidak merujuk kepada Orde Lama, ya, karena Orde Lama pemilu 1955 itu hanya sekali aja menggelar pemilihan umum, ya, di mana di dalam pemilu itu memang benar diikuti oleh banyak partai, tetapi itu tidak bisa memberikan arah atau petunjuk kepada kita bahwa pemilu Orde Lama adalah pemilu dengan sistem kepartaian multi-party system, ya. Tetapi Indonesia pada era pasca Orde Baru itu adalah negara yang menganut sistem kepartaian multi-party system, karena komposisi kursi di dalam parlemen itu secara periodik dimiliki atau dikuasai oleh dua partai atau lebih secara bergantian. Demikian saja materi singkat ini. Semoga materi singkat ini berguna untuk pemirsa Gurus Sahdan TV di seluruh Indonesia. Selamat siang.